pembela segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau. Hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah. Walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pembela segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau. Hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah. Walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau. Hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah. Walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Kau tetap Allah. Kau tetap Yesus. Kau tetap Tuhanku, Allah yang ku sembah selama-lamanya, yang menuntun hidupku, yang
menuntun jalan-jalanku menuju jalan kebenaran-Mu. Haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi Engkau, segala hormat pujian hanya bagi Engkau. Kemuliaan hanya bagi Allah di tempat maha tinggi. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu Bapa, di bumi seperti di surga, di dalam hidupku, dalam hidup kami jemaat-Mu Tuhan. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Allah yang berdaulat dalam hidupku. Ku berserah penuh hanya kepadamu, Yesus Tuhanku. Segala hormat, segala pujian, segala penyembahanku dari dalam hatiku kami nyatakan untuk Engkau ya Bapa selamanya. Haleluya. Yesus Tuhanku. Oh. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Hanya Engkau yang layak ku sembah Bapa. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Amin. Pada hari ini saya ingin membaca terlebih dahulu apa yang dituliskan oleh Yosua dalam catatannya setelah mereka melewati begitu banyak peperangan, menaklukkan begitu banyak musuh, dan kemudian berhasil menduduki tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan Allah kepada nenek moyang mereka. Dalam Yosua pasalnya yang ke-21 ayat yang ke-43 sampai 45, dia menulis demikian. Jadi seluruh negeri itu diberikan Tuhan kepada orang Israel, yakni negeri yang dijanjikannya dengan bersumpah untuk diberikan kepada nenek moyang mereka. Mereka menduduki negeri itu dan menetap di sana. Dan Tuhan mengaruniakan kepada mereka keamanan ke segala penjuru, tepat seperti yang dijanjikannya dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Tidak ada seorang pun dari semua musuhnya yang tahan berdiri menghadapi mereka. Semua musuhnya diserahkan Tuhan kepada mereka. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya terpenuhi. Bagian firman Tuhan ini mengingatkan kembali kepada kita tentang kesetiaan Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi. Dan saya percaya bahwa pada saat kita menyadari bahwa Allah yang kita percaya dalam Kristus adalah Allah yang setia kepada apa yang dijanjikannya. Seharusnya itu memberi dalam hati kita, jiwa kita, rasa aman, ketenangan. Karena kita tahu bahwa Dia yang setia, Dia pasti menggenapi apa yang telah dijanjikannya kepada kita. Kalau kita melihat kehidupan orang Israel, bangsa Israel yang dipimpin oleh Yosua, Bapak Ibu, kita harus sadar bahwa ada masa yang cukup panjang
Di antara waktu Tuhan memberi janji kepada Abram sampai kepada masa di mana Tuhan membawa Yosua dan bangsa Israel yang dipimpinnya masuk dan menduduki tanah yang dijanjikannya itu. Dan di antara masa itu ada dua fase yang kita nggak boleh lupa. Yaitu ada fase di mana bangsa Israel hidup sebagai bangsa budak selama lebih dari 400 tahun di tanah Mesir. Di mana mereka hidup dalam penderitaan, di mana mereka hidup dalam kesesakan. Seakan-akan bahwa segala yang Tuhan janjikan kepada nenek moyang mereka yaitu Abram, sepertinya sesuatu yang tidak mungkin, sesuatu yang mustahil gitu. Tapi juga ada fase berikut setelah mereka dibawa Tuhan keluar dari tanah Mesir. Ada fase di mana mereka selama 40 tahun mereka hidup sebagai bangsa pengembara. Sepertinya janji itu dekat tapi kok mereka tidak bisa masuk ke dalamnya gitu. Janji itu sudah ternampak di depan mata mereka, tapi sepertinya ada sesuatu yang menghalangi mereka untuk bisa mengalaminya. Sesuatu yang mungkin bagi bangsa Israel yang mengembara selama 40 tahun di tanah Mesir, di padang gurun, mungkin ada dalam pikiran mereka, kayaknya nggak mungkin janji ini digenapi. Tapi setelah kedua fase itu pada akhirnya Tuhan membuktikan bahwa Dia adalah Allah yang setia. Tuhan membuktikan bahwa Dia berkuasa untuk menggenapi semua yang dijanjikannya pada bangsa pilihannya, yaitu Israel. Itu sebabnya tadi dalam apa yang dituliskan dalam catatan yang dibuat oleh Yosua, kita bisa membaca bahwa semua yang baik yang dijanjikan Tuhan itu semuanya digenapi. Tidak ada satupun yang tidak tergenapi. Sehingga pada saat itu akhirnya saya menyadari bahwa kisah ini mengingatkan kepada kita bahwa penggenapan dari janji itu adalah kisah tentang Dia, tentang Tuhan yang berjanji, tentang kuasanya yang mengerjakan apa yang dijanjikannya, tentang waktunya yang tepat untuk memberi kepada kita apa yang dijanjikannya, dan tentang kedaulatannya, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Kebenaran inilah yang disadari oleh Yosua, bahwa setelah semua yang Tuhan kerjakan dan yang Tuhan telah berikan kepada mereka, semuanya itu bukan tentang usaha mereka. Semuanya itu bukan tentang segala apa yang telah mereka lakukan untuk mendapatkannya. Tapi semuanya itu bicara tentang Tuhan semata Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Itu sebabnya pada hari ini saat kita mengingatkan diri kita kembali tentang kesetiaan Tuhan, kita harusnya kembali menyadari bahwa di dalam hidup kita Tuhan sudah berulang kali membuktikan kepada kita bahwa Dia adalah Allah yang menepati apa yang dijanjikannya. Kadang karena fokus kita yang keliru, kita akhirnya tidak melihat apa yang sudah dikerjakannya dalam hidup kita. Kadang karena kita fokus hanya kepada keinginan kita saja, itu yang akhirnya membuat kita tidak dapat melihat apa yang Tuhan sedang kerjakan untuk membuktikan kesetiaannya dalam hidup kita. Tapi bagi kita yang menyadari tentang besarnya kesetiaan Tuhan dalam hidup kita, bagi setiap kita yang menyadari bahwa Tuhan sudah melakukan ada banyak hal untuk membuktikan akan kesetiaannya, akan apa yang dijanjikannya kepada kita. Bagi setiap kita, kita bisa belajar satu hal ini Bapak Ibu, yaitu mengerti apa maksud Tuhan dari semua yang telah dikerjakannya dalam hidup kita. Dan saya percaya bahwa maksud Tuhan untuk memperlihatkan kepada kita akan besar kesetiaannya dalam hidup kita. Tujuannya adalah agar supaya hati kita ini, hidup kita ini bisa dimilikinya dengan sepenuhnya. Itu sebabnya kalau kita membaca dalam Yosua pasalnya yang ke-24 ayat yang ke-15, ada satu bagian firman Tuhan yang mencatat tentang apa yang menjadi nasihat
Yosua kepada bangsa Israel sebagai bagian daripada pidato perpisahannya kepada mereka. Dia mengatakan demikian kepada orang Israel. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah nenek moyangmu, Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Dan kita tahu bahwa sebagai respon dari apa yang Yosua katakan kepada mereka, seluruh bangsa Israel mengatakan, kami akan beribadah kepada Tuhan. Tidak ada yang menolak, tidak ada yang menentang Yosua akan untuk permintaannya. Semua bangsa Israel dengan rela mau memberi diri mereka untuk beribadah kepada Tuhan. Mengapa? Karena mereka menyaksikan kasih setia Tuhanlah yang telah membawa mereka untuk masuk ke dalam tanah perjanjian, di mana Tuhan membuktikan kepada mereka bahwa Dialah satu-satunya Tuhan yang benar, yang berkuasa untuk menggenapi semua yang baik yang telah dijanjikannya kepada mereka. Pada saat kita melihat karya kasih setia Tuhan dalam hidup kita, pada saat Tuhan izinkan kita menyaksikan karyanya yang luar biasa, pada saat Dia menggenapi janjinya dalam hidup kita, Tuhan sebenarnya sedang mengerjakan hati kita, melembutkannya, sedang mengubah apa yang ada dalam pikiran kita dan memperbaharuinya, mengubah hidup kita sehingga di dalam apa yang Dia kerjakan dalam hidup kita, setiap kita bisa dengan rela berkata, hanya Engkaulah Tuhan dalam hidupku, dan hanya kepadamu lah aku akan beribadah dan mempercayakan hidupku sepenuhnya. Tuhan membuktikan kasih setianya kepada kita, memperlihatkan akan kesetiaannya dalam hidup kita. Tujuannya adalah agar setiap kita bisa dimilikinya dengan sepenuhnya. Sehingga Tuhan bisa memakai hidup kita, menjadi alat di tangannya. Sehingga hidup yang kita jalani bisa menjadi hidup yang memuliakan namanya. Tuhan itu setia dan Dia akan buktikan kepada setiap kita bahwa Dia adalah Allah yang selalu menepati apa yang dijanjikannya kepada kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Biarlah pada hari ini Engkau membukakan ya Tuhan mata rohani kami. Untuk kami boleh dapat kembali melihat ya Tuhan karya kasih setiamu di dalam hidup kami hari lepas hari. Biarlah mata kami boleh dapat terus melihat ya Tuhan bahwa Engkau sedang berkarya dalam hidup kami untuk menggenapi setiap apa yang telah Engkau janjikan kepada kami. Kalau Engkau berkata bahwa Engkau adalah Allah pemelihara kami, izinkan kami menyaksikan ya Tuhan, di mana Engkau mencukupkan segala apa yang kami perlukan dalam hidup kami. Kalau Engkau berjanji bahwa Engkau adalah Allah yang menjagai kami, Tuhan lindungi kami, lindungi keluarga kami, dalam keluar masuk kami. Oleh karena penyertaan-Mu itulah yang menjadi perisai dan menjadi kota benteng bagi kami. Kalau Engkau berkata bahwa Engkau adalah Allah penyembuh kami, Tuhan dengarkanlah seruan kami. Pada saat kami berseru kepadamu, memohon kesembuhan yang daripadamu, Tuhan dengarlah kami. Nyatakanlah kuasa-Mu, jamah kami, sembuhkan kami. Kalau ada di antara kami, ya Tuhan yang berseru kepadamu ya Tuhan, oleh karena pergumulan-pergumulan yang berat yang harus kami hadapi, oleh karena kesukaran-kesukaran ya Tuhan yang harus kami lewati, dan kami berseru kepadamu, meminta kekuatan yang daripadamu, meminta penghiburan yang daripadamu, meminta jalan keluar yang daripadamu. Dengarkanlah seruan kami. Bukankah Engkau yang berjanji bahwa kalau kami meminta maka kami akan mendapat, kalau kami mengetuk maka pintu akan dibukakan bagi kami.
dengarkanlah seruan kami, ya Tuhan, sehingga kami boleh kembali mengalami kelegaan, kemenangan, menemukan jalan keluar untuk masalah-masalah kami. Dan kami boleh dapat melihat ya Tuhan kemenangan untuk setiap persoalan, pergumulan dan masalah yang harus kami hadapi pada hari ini. Nyatakanlah ya Tuhan kesetiaan-Mu itu ya Tuhan bagi setiap kami umat-Mu. Ya Tuhan, sehingga hari ini saat kami mendengar firman-Mu, hati kami boleh kembali diteguhkan, dikuatkan, untuk kami boleh tetap terus berharap kepadamu. Saat ada keputusasaan, saat ada kekhawatiran, saat ada kecemasan, keraguan-raguan ada berusaha untuk menguasai hati pikiran kami mau katakan dengan iman kami bahwa Allah kami adalah Allah yang setia. Allah kami adalah Allah yang tidak pernah terlambat dalam memberikan jawaban untuk setiap apapun yang kami minta kepadanya. Allah kami adalah Allah yang benar setiap perkataannya. Sehingga kalau kami percaya kepada firman-Nya, kami tahu bahwa kuasa firman-Nya akan dinyatakan dalam hidup kami. Kami berterima kasih untuk hari ini. Kami kembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Ku sembah Engkau, Yesus, hanya Engkau, Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau, Yesus, hanya Engkau, Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah, Kau tetap